Kabuto Yakushi menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai mata-mata yang bekerja untuk banyak individu, organisasi, dan negara yang berbeda. Bakat alaminya dalam pengumpulan intelijen dan pengobatan menarik perhatian Orochimaru ketika ia masih muda, yang menjadikan Kabuto tangan kanannya. Meskipun Kabuto belajar banyak tentang dunia di bawah Orochimaru, Orochimaru menawarkan untuk membantunya dalam hal ini dan mengundangnya untuk membantu membuat desa baru, Otogakure. Kabuto setuju membantu Orochimaru dengan eksperimennya dan penelitiannya tentang berbagai kemampuan Otonin. Kabuto juga membantu Orochimaru menemukan sampel genetik untuk digunakan dalam reinkarnasi dunia baru dan juga Kabuto bisa tampak cukup terbuka, lebih dari bersedia untuk mendekati orang dan selalu percaya diri dengan kata-kata dan tindakannya sendiri. Berdasarkan pengakuannya sendiri, dia adalah seorang introvert yang tidak suka diperhatikan dan yang ingin tetap berada di belakang layar. Dia bisa sangat kritik terhadap orang lain. Dia bisa kejam, memangsa topik sensitif untuk membuat seseorang marah dan menekankan komentarnya. Banyaknya kontradiksi dalam kepribadian Kabuto adalah hasil dari perannya yang sering sebagai mata-mata, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya mengubah identitas dan kesetiaan untuk mengumpulkan informasi bagi beberapa organisasi. Meskipun dia telah melayani Orochimaru untuk jangka waktu yang lama, bahkan Orochimaru tidak selalu yakin apa perasaan Kabuto yang sebenarnya, dia mempercayai Kabuto secara implisit, namun secara diam-diam curiga bahwa Kabuto mungkin sengaja melemahkannya. Ketika Kabuto mulai bekerja dengan Tobi berhati-hati untuk waspada dengan Kabuto dan menjaganya dengan ketat, menyadari bahwa Kabuto tidak selalu bertindak karena alasan. Kabuto mampu membuat dirinya begitu berharga namun begitu berbahaya sehingga Tobi tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Dalam usahanya untuk melampaui Orochimaru, Kabuto meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah menjadi makhluk yang sempurna. Ia menggunakan perbedaan yang diyakininya ini untuk bersekutu dengan Tobi selama Perang Dunia Shinobi keempat, mengadu Tobi melawan pasukan Shinobi sekutu sehingga mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri dan memungkinkan Kabuto untuk memanfaatkan akibatnya. Tapi ketika rencananya melihat kemunduran terus-menerus, terutama dalam kegagalannya yang berulang untuk mengalahkan Sasuke dan Itachi Uchiha dalam pertempuran, citra diri Kabuto sebagai sempurna mulai retak dan ia mulai mati-matian mencoba untuk mempertahankan upaya terakhirnya untuk diakui. Itachi mencoba untuk menjelaskan kesalahan langkah yang telah dilakukan Kabuto, tetapi tidak sampai ia menjadi sasaran Izanami bahwa Kabuto menerimanya. Dalam tindakan membuat identitas untuk dirinya sendiri, ia hanya telah mengubur siapa dia sebenarnya. Ketika ia mengupas semua persona palsunya, Kabuto kembali menjadi anak angkat non-Yakushi, seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal sendiri dan yang dihargai oleh seluruh panti asuhan karena itu. Meskipun telah mengaku telah melampaui Orochimaru, Kabuto masih sangat menghormati Orochimaru, masih merujuk kepadanya dengan kehormatan sama. Untuk mencapai identitas makhluk sempurna yang diinginkannya, Kabuto membuat sejumlah modifikasi pada tubuhnya sebelum Perang Dunia Shinobi keempat, yang menyebabkannya mengembangkan tanda cakra yang berbeda dan memberinya cadangan yang lebih besar yang cukup kuat untuk memengaruhi sekelilingnya secara nyata. Modifikasi pertama dan paling terkenal dari modifikasi ini adalah memasukkan sisa-sisa tubuh Orochimaru ke dalam dirinya, sehingga memperoleh kekuatan ular putih. Ia menciptakan versi teknik hidrifikasi Suigetsu Zuki untuk lolos dari penangkapan dengan mencairkan tubuhnya. Ia dapat mereproduksi permajaan alami berbasis Uzumaki Karin untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Ia dapat menggunakan Kekei Genkai Jego untuk menyerap energi alam secara pasif, yang memungkinkannya untuk terus menggunakan Sagi Mode tanpa perlu tetap diam. Saat dalam Sagi Mode, ia dapat memanfaatkan kemampuan orang lain lebih lanjut melalui teknik Strange Transmission Distance Shadow miliknya, yang memberinya semua keterampilan dari siapapun yang sampel genetiknya ia miliki. Ia melakukan ini melalui penerapan kemampuan penggabungan tubuh Sakon, yang menghasilkan klon orang lain yang tidak punya pikiran dari ular pusarnya yang dapat menggunakan semua teknik mereka. Dengan ini,